Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Agil Saputro dengan NIM 10572118020 dari kelas M20E Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai target costing serta penerapan target costing pada perusahaan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu target costing. Jadi, target costing atau target biaya merupakan sebuah metode perencanaan laba dan manajemen biaya, di mana target biaya ini difokuskan pada produk. Adapun perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan proses manufaktur, sehingga penentuan target costing ini nantinya bisa digunakan oleh perancang produk sebelum produk dan proses desain dilakukan. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur sebuah produk di masa depan. Menurut metode ini, perusahaan menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menentukan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja manfaat dari target costing. Yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap mengenai biaya produksi produk baru, sehingga memudahkan badan usaha untuk melakukan pemilihan dalam penggunaan material, desain produk, dan proses manufaktur. Yang kedua, mengurangi pengembangan siklus hidup, yaitu biaya dapat ditentukan pada saat bersamaan dengan perancangan produk. Yang ketiga, menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai biaya produksi, cara untuk mengeliminasi, mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan kualitas, menyederhanakan proses dan menentukan cost driver. Dan yang keempat, meningkatkan profitabilitas produk baru melalui pengurangan biaya serta mempertahankan atau meningkatkan kualitas fungsinya. Selanjutnya, karakteristik target costing. Dalam perencanaan produk, dua aspek paling penting pada target costing adalah calon pelanggan dan estimasi harga yang akan dibayarkan. Agar lebih memahaminya, berikut yang termasuk karakteristik target costing. Yang pertama, memiliki sistem perencanaan rinci. Yang kedua, mengutamakan desain dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, harga jual ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang keempat, target costing lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat beraneka ragam produk dalam jumlah sedang dan sedikit dibandingkan dalam industri yang berorientasi pada proses yang ditandai dengan produksi yang terus-menerus dan bersifat massal. Dan selanjutnya, tahap penentuan target costing atau biaya. Tahap yang pertama dalam menentukan target costing adalah tentukan harga jual untuk produk baru serta estimasi output dari analisis pasar beserta target laba. Tahap selanjutnya adalah menentukan target biaya dengan cara mengurangi keuntungan dari harga jual. Berikutnya, perusahaan juga melakukan tahap analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Setelah itu, baru perusahaan bisa menentukan perkiraan biaya produk. Tidak sampai di situ, ada tahap selanjutnya yakni membuat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Di tahap berikutnya, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dengan tujuan untuk mengurangi perkiraan biaya. Selanjutnya, ada keputusan akhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tahap sasaran. Dan tahap yang terakhir adalah melakukan manajemen biaya saat produksi dilakukan. Dan pembahasan terakhir yaitu penerapan target costing dalam upaya efisiensi biaya produksi untuk peningkatan laba produk Kampung Merdeka Makassar.
Di Makassar terdapat banyak industri kecil menengah atau IKM. Salah satunya adalah Kampung Merdeka Clothing yang bergerak pada industri konveksi yang memproduksi sandang seperti kaos, jaket, seragam, dan lain sebagainya, yang terletak di Jalan Tamalate 1 nomor 5A Kota Makassar. Permasalahan yang dihadapi oleh Kampung Merdeka adalah menetapkan harga jual produknya. Di samping itu, harga bahan baku pada industri ini tidak dapat diprediksi, di mana harga bahan baku dapat naik sewaktu-waktu. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel harga jual dan laba menurut perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan target costing. Tabel di atas menjelaskan harga jual dan laba menurut perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan target costing. Dengan menggunakan target costing, perusahaan dapat menurunkan harga jualnya hingga sama dengan harga jual kompetitif atau pesaing. Selain itu, perusahaan tetap dapat memperoleh laba yang diinginkan dari keempat produk tersebut. Jadi dapat disimpulkan, target costing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan Kampung Merdeka Makassar dalam upaya efisiensi biaya produksi dan meningkatkan laba. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai target costing yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.